Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran Ustazah pada pagi hari ini. Dan untuk hari Senin kali ini di tanggal 16 Agustus 2021, kita kembali belajar daring di rumah dengan suasana yang sama. Selamat datang di video pembelajaran Ustazah sekali lagi. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di tema baru karena kita sudah menyelesaikan di tema 1. Kita langsung saja kita masuk ke tema 2, muatan ilmu pengetahuan sosial. Di tema 2 ini temanya persatuan dalam perbedaan. Nah, di tema 2 kali ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial pada KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dan perlu anak ustazah semuanya ketahui, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa saja peristiwa sebelum proklamasi, perumusan teks proklamasi, seperti apa peristiwa proklamasi, siapa tokoh pentingnya, dan seperti apa pula makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelum anak ustazah menonton video ini lebih lengkap, ustazah mengajak semuanya sediakan catatan, ambil satu pena atau pegang satu penanya. Jangan lupa ucap basmalah. Dan selamat menikmati video pembelajaran ini. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa saja peristiwa sebelum proklamasi? Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan sehari setelah itu, pada tanggal 15 Agustus, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok? Pada saat itu, golongan muda mendesak kemerdekaan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun mereka menolak. Setelah itu, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Golongan muda bertujuan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Nah, siapa saja golongan muda itu? Golongan muda itu adalah Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana. Seperti apa perumusan teks proklamasi? Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan setelah disusun oleh ketiga tokoh penting itu, diketik oleh Sayuti Malik. Nah, pada gambar ini adalah naskah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik. Seperti apa peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali di Jalan Penggasaan Timur nomor 56, Jakarta. Tepatnya adalah kediaman Soekarno. Pada waktu itu hari Jumat 17 Agustus 1945 pada jam 10.00. Peristiwa itu terjadi pada saat Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan pada saat itu bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati yang juga istri Soekarno, yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Nah, seperti inilah dokumentasi pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya.
tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Siapa saja tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, Fatmawati, Laksamana Tadasi Maida, dan Soekarni. Apa peran mereka? Berikut peran-peran penting dari tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Pertama, Insinyur Soekarno. Lahir di Blitar 6 Juni 1901, wafat di Jakarta 21 Juni 1970, dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan adalah sebagai penyusun teks proklamasi, yang menandatangani teks proklamasi, pembaca teks proklamasi, dan beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kedua, Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Beliau dijuluki Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Peran beliau dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah sebagai penyusun teks proklamasi, yang menandatangani teks proklamasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Ketiga, Ahmad Subarjo. Lahir di Kerawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Wafat di Jakarta 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut dalam menyusun konsep naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Beliau adalah tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, Laksamana Tadasi Maida. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau adalah tokoh yang membantu persiapan proklamasi kemerdekaan dengan meminjamkan rumahnya yang digunakan para tokoh bangsa Indonesia. Berikutnya, Sayuti Malik. Sangat jelas sekali beliau adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan yang terakhir adalah Fatmawati. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923, wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dan beliau adalah tokoh yang menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, kita mendapatkan pengakuan dari dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Dan yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang terakhir, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Dan seperti itulah pembahasan dari serangkaian peristiwa sebelum proklamasi dan pada saat proklamasi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, nantinya kita akan membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga semuanya paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Ingat,
tonton video ini berulang supaya nantinya anak ustazah bisa ingat dan juga bisa memahami. Terima kasih sudah menonton, tonton berulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.